Dilihatin dulu nih. Iya. Oh, India banget ya. Oh, India. Wow. Halo guys. Oh, halo Pak. Selamat pagi. Di sini saya akan mengumumkan berita besar, yaitu kita akan mendirikan sebuah CV. Adakah dari kalian saran nama untuk CV kita? Saya ada usulan, Pak. Nama CV kita Mitra Jaya Perkasa. Aku juga ada saran nama sih Pak. Kalau dari saya sendiri itu pengen nama Sipora karena namanya itu lebih otentik, terus juga simpel dan kayaknya juga sesuai dengan apa ya, preferensi dari anak-anak muda zaman sekarang. CV Maju Jaya Abadi juga bagus tuh, Pak. Oke, mungkin dari saudara Satria dulu. Aku lebih setuju ke Riko sih Pak, karena namanya itu simple, sederhana, dan kita juga bakalan mudah diingat kalau kita jadi di sana. Dari saya juga setujunya ke Satria Riko, Pak. Soalnya dengan kata Sivora itu kayak simple, terus anak muda juga mudah pelafalannya dan pastinya mudah diingat sih, Pak. Oke. Berdasarkan voting pada kesempatan kali ini, maka nama CV kita yaitu dari usulan saudara Riko, yaitu CV kita akan beri nama yaitu CV Sipora. Tapi selanjutnya Pak, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus memahami semua prosedurnya dan juga melengkapi semua syarat administratif yang dibutuhkan. Benar itu Isnen, kita harus mempersiapkan langkah demi langkah selanjutnya untuk mendirikan CV dalam waktu yang sangat dekat. Oke, mungkin apa yang harus kita persiapkan? Pertama, kita perlu menyusun akta pendirian CV dan juga menulis semua syarat administratif yang diperlukan, Pak. Oke, kalau gitu kita harus mempersiapkan langkah demi langkah untuk pendirian CV kita. Maka dari itu, untuk rapat selanjutnya yaitu berkaitan tentang persyaratan dan semua berkas itu akan dipandu oleh saudara Isnen. Apakah kalian siap untuk mempersiapkan segala persyaratan dan berkasnya dalam waktu yang sangat dekat? Siap Pak. Oke, kalau kalian siap, maka kita harus berproses dari saat ini dan untuk sekarang dan untuk masa depan. Oke, mungkin saudara Isnen bisa memandu jalannya rapat. Oke, selanjutnya menurut buku hukum, ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan dalam mendirikan CV. Di antaranya ada pengesahan domisili, KTP, dan juga NPWP kita sebagai pendiri CV. Kalau begitu, bagaimana dengan keuangan, Isna? Apa yang perlu kita persiapkan? Nah, untuk keuangannya, Rio, kamu perlu menyusun rencana keuangan yang jelas dan juga memahami dengan betul bagaimana pajak yang harus dipenuhi dalam Begitu. Berarti pertama itu kita harus perlu fokus pada pemantauan pengeluaran kita, perusahaan CV kita. Terus yang kedua kita juga harus paham nih tentang perubahan kebijakan apa nih Pak yang akan terjadi dengan di depan masa depan dengan seksama. Terus juga yang ketiga kita juga harus paham strategi yang akan kita ambil untuk masa depan karena mengingat keuangan ini merupakan suatu langkah yang berjangka panjang gitu Pak. Jadi, kita perlu penyusunan anggaran atau strategi pemasaran yang kuat untuk memperkenalkan CV kita ke publik. Iya betul Nurul. Jadi kita harus udah dikeluarkan anggarannya, cuman kita harus sesuai dengan anggaran yang kita siapkan. Kita tidak boleh nih mengeluarkan anggaran pemasaran melebihi target yang sudah ditetapkan karena itu perlu keuangan kita perlu diatur sedemikian rupa dari sekarang untuk keberlanjutan di masa depan seperti itu. Apa yang kita harus lakukan untuk meningkatkan visibilitas kita di pasar? Saya pikir kita perlu fokus pada pemasaran digital media sosial. Contohnya aja itu platform yang dapat memberikan exposure besar dengan biaya relatif rendah. Saya setuju. Kita bisa membuat kampanye kreatif ataupun kita membuat konten yang menarik sehingga audiens itu ingin banyak tahu mengenai CV kita yaitu CV Sipora. Betul, selain itu kita juga harus mengadakan kegiatan event-event bersama influencer nih karena
pihak-pihak audiens kita nih harus relevan dengan produk kita, karena kita bakalan menjangkau pasar yang luas. Kita harus bekerjasama dengan influencer menurutku ya. Bagaimana jika kita mengadakan acara peluncuran? Ini dapat menciptakan buzz di kalangan pelanggan potensial dan media. Itu ide bagus Riko. Aku bakalan menyiapkan anggaran untuk proses peluncuran event ini. Dan bagaimana dengan promosi diskon untuk pelanggan yang pertama kali atau penawaran untuk pelanggan pertama kali yang membeli produk kita? Itu ide bagus Pak, itu bisa meningkatkan minat pelanggan dan juga membantu kita untuk mendapatkan pangsa pasar. Dengan strategi ini, saya yakin kita bisa menciptakan citra merek yang kuat dan bisa menarik banyak pelanggan. Kita harus berfokus pada inovasi dan kreativitas. Ini merupakan peluang besar untuk kita menonjol di pasar. Oke, baik, berarti mari kita libatkan seluruh tim dalam proses ini. Ide segar dari berbagai perspektif dapat membuat strategi kita menjadi lebih kuat. Ya, kita semua harus terlibat. Pemasaran ini adalah usaha bersama kita. Baiklah, mari kita perincikan lebih lanjut terkait dengan tindakan-tindakan kita ke depannya. Mari kita presentasikan ini kepada tim besok hari. Sekian dari saya dan harap dipersiapkan dengan matang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan memastikan proses operasional akan berjalan dengan lancar, mulai dari manajemen persediaan hingga pengaturan yang ada di kantor. Halo. Oh, ini dokumen-dokumen buat pendirian CV kita nanti. Ada apa aja tuh? Ada NPWP, KTP, sama surat pengesahan domisili. Surat izin usahanya udah ada belum? Oh, udah dong, udah ditandatangani juga kok. Wah, keren banget. Gimana tuh koleksi keuangannya? Oh, proyek keuangan aku udah mulai persiapin, sudah ngabarin juga untuk rencana tahun depan gitu kayak. Gitu ya. Hai Nurul, tumben banget pagi-pagi udah di kantor. Iya dong, soalnya aku lagi excited banget nih sama pembahasan rapat kita kali ini. Soalnya kita mau membahas tentang impian besar kita, yaitu tentang proyek CV yang sudah kita impikan sejak lama. Wah, sama banget dong, berarti sama-sama gak sabar ya buat rapat kali ini. Iya dong pastinya. Gimana kalau kita langsung aja ke bawah ke ruang rapat? Oke, boleh, ayo. Halo. Lagi mau ke kantor nih? Iya dong, rapat kita. Iya. Gimana Bu siapa? Hari ini siap? Siap banget dong pastinya. Anggaran dana gimana? Anggaran aku udah proyeksiin sih kemarin, cuman masih ada beberapa kendala aja, tapi so far so good sih. Kalau Isna gimana? Aman, aman semua data udah di sini kok. Keren. Iya, memang itu sih persiapan kita harus Iya, emang gitu sih. Gue juga belakangan harinya lancar Ya, gitu. bismillah lancar deh ya. Gue sedikit deg-degan sih. Ya, semoga. Cuman ya iya. Saya emang kayak, wah hari ini kita harus ngapain semuanya ya, harus sudah rampung. Agak deg-degan sih sebenarnya, cuman demi kelancaran usaha kita kan. Iya, Pak Bos juga anggarannya juga cukup dadakan. Betul, Iko mana deh? Oh iya. Aduh, jadi jam segini lagi. Iya, jam segini. Macet kali ya dia di jalan. Kayaknya sih. Iya sih, soalnya tadi juga kesini itu udah ramai banget gitu. Ini cok mana? Oh, itu dia baru datang. Pas banget. Kok? Aduh, sumpah guys, macet banget tadi. Kenapa? Baru kali ini Semarang semacet ini, sumpah. Padahal biasanya nggak macet kayak gini loh, sumpah. Ya, ini saja kan. Ini juga nggak tahu ya, ada kecelakaan atau apa, cuma sirine banyak banget di ambulans banget. Udah capek banget. Pas kira mesin Gojek, aku harus beli mobilnya sumpah. Aduh, banget. Untung aja hampir aja nih. Untung Pak Bos Iya, udah datang. Iya. Tapi aman semua kan kok. Aman sih. Iya. Kita tinggal nunggu kok. Pagi guys.
Ada sih beberapa kendala, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut kali ya. Gitu. Ya kalau dari presentasi yang bakal saya sampaikan sih Pak, itu aman semua ya, materinya udah aku rangkum, udah aku perinci juga mengenai hambatan dan tantangan. Mungkin juga udah aku siapin lah udah matang. Lanjut aja untuk mempersingkat waktu kepada Saudara Eko mempresentasikan hambatan dan tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Oke, ini kita akan membahas tentang hambatan dan tantangan ya teman-teman. Mungkin dari kalian sendiri itu ada yang mau nambahin nggak, atau mungkin menyanggah atau bertanya mengenai hambatan dan tantangan CV itu sendiri? Kayaknya ada satu deh masalah yang harus kita pikirkan. Apakah nama CV yang kita gunakan itu udah digunakan sama bisnis lain? Nah, itu juga benar Isne. Kita juga perlu memikirkan dan perlu adanya penelitian yang mendalam mengenai nama yang kita gunakan nantinya, agar kita sendiri juga memiliki hak gitu atas hak dagang yang kita gunakan. Betul. Baik Riko, itu di-note dan dicatat terkait dengan nama CV kita dan mencari solusi serta hambatannya. Oke Pak, bakal saya catat dan saya usahakan nanti malam udah selesai. Betul. Oke, baiklah selanjutnya terkait dengan keuangan. Ini bagaimanakah dengan modal kita? Untuk uang sendiri ya Pak, aku udah proyeksi ini untuk jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sih so far aman. Cuman kalau misalnya untuk jangka panjang, kita ada kendala nih Pak, agak ada kekurangan di bagian beberapa anggaran itu minus Pak, bakal menuju ke negatif gitu. Aku rasa sih harus ada solusi untuk ini. Duh, apakah ini artinya kita perlu cari investor atau kita perlu cari pinjaman di luar? Ya, kemungkinan itu kita harus mempertimbangkan lagi. Kita harus berhati-hati dalam memilih partner atau lembaga keuangan yang nantinya kita akan pilih. Yang keuangan itu harus visi dan misi kita harus sama. Iya betul banget. Aku juga sepakat sih kalau misalnya kita harus ada investor. Semoga aja bakal ada yang banyak mau. Nanti aku bakal proyeksi lagi gimana seandainya kalau ada proyeksi investor ataupun kita bakal pinjam dari bank. Itu sih mungkin agak rumit juga nih, banyak banget anggarannya, ternyata jangkauannya masih susah gitu. Nah teman-teman, kita harus optimis. Aku yakin kok dengan adanya kreativitas yang kita miliki, walaupun tantangan yang kita hadapi besar, pasti kita bakal menemukan solusi yang tepat buat menghadapinya. Nah, benar. Tapi jangan lupa juga kita harus memperhatikan aspek hukum terkait perjanjian kita dengan investor atau lembaga keuangan nantinya yang kita libatkan. Oke, baiklah. Kita harus mencari solusi itu dengan segera. Karena untuk menghadapi tantangan itu kita perlunya solusi. Karena tantangan ini adalah suatu perjalanan kita untuk menuju kesuksesan. Coba lihat sini sebentar. Kita pasti bisa melakukannya. Saya yakin kita bisa melewati hambatan maupun tantangan yang akan kita hadapi. Baiklah, semua persiapan telah kita lakukan. Apakah kalian siap untuk memberikan CV ini? Siap. Siap. Siap, siap, siap. Sipora. Well. Halo Pak. Halo, gimana Pak? Saya sudah memastikan bahwa nama Sipora ini bisa menjadi hak milik dari CV Bapak. Jadi nggak mungkin kan saya bakal dapat tuntunan dari pihak sebelah? Aman Pak, saya sudah memanipulasi segala data agar PT 3 Sipora terlihat melanggar peraturan dan membuat PT 3 Sipora ini bakal kehilangan hak atas nama Sipora tersebut. Baik Pak, lalu mengenai izin usahanya apakah selesai juga? Untuk izin usahanya sendiri itu juga udah selesai Pak. Saya udah bantu mempercepat penyelesaiannya. Mungkin sekitar 3 hari sampai 4 hari surat izin usahanya ini bakal turun. Oke, cukup. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, saya mau 50 juta uang cash dan 50 gram emas batang. Dalam transaksi ini, dari pihak Bapak itu nggak ada yang tahu mengenai permasalahan ini. Saya nggak mau tahu, siapapun itu nggak boleh tahu transaksi ini. Oke Pak, terima kasih.